إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأهل بيته وزوجاته وذرياته وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى الملائكة المقربين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين وأئمة المجتهدين ثم إلى أرواح جميع الأولياء خصوصا روح الشيخ عبد القادر الجيلاني وأولياء إدسأة وإلى أرواح مشايخنا وأساتذنا وآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأهلنا وذرياتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا وقراباتنا ونخص خصوصا إلى من أسس هذا المسجد bahkan yang sepuh وأصوله وفروعه ومن انتسب إليه ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Waqala lan ngucap sapa Yusuf ay Yusuf tegese Yusuf alaihissalam lilladzi maring wong dhanna kang nyono sapa Yusuf annahu ing sak temene alladzi iku najin wong kang selamet ay lirrajuli tegese maring wong lanang alladzi dhannahu kang wis nyono sapa Yusuf ing ar-rajul dinyono najian ing wong kang selamet minal qatli saking pembunuhan minhuma khali saking sahibaihi ay min sahibaihi tegese saking kanca lorone Yusuf wa huwa utawi alladzi iku as-saki tukang ngombeni raja. Udhkurni nutura sapa sirani ing ingsun inda rabbika ing dalem sandinge raja sira. Fa ansahu mongko ngelalekaken ing as-saki utawa alladzi sapa sing ngelalekaken sapa asyaitanu setan zikra rabbih ing nutur zikra rabbih ing nutur Yusuf ing dalem sandinge rajane alladzi falabitha mongko tetep manggon sapa Yusuf fisijni ing dalam penjara bid'a sinina ing dalam pirang-pirang tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lilladzi dhanna annahu najin minhuma. Dan Yusuf berkata kepada pemuda yang beliau duga bahwa pemuda itu adalah orang yang selamat dari mereka berdua.
Perkataan Yusuf berupa udzukurni, sebutlah aku, inda rabbika, di sisi rajamu. Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih, lalu setan menjadikan dia lupa menyebut Yusuf di hadapan rajanya. Fala bisa fisitni bid'a sinin, oleh karena itu maka Yusuf tetap tinggal di penjara selama beberapa tahun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, niku wau terjemah saking ayat menika. Samangkin kita bahas tafsire. Setelah Yusuf memberikan takbir mimpi dari dua pemuda, yaitu yang satu ditafsiri akan keluar dari penjara kemudian selamat lalu diangkat menjadi juru minum raja, berarti dia adalah pemuda yang selamat. Kemudian yang lainnya ditafsiri bahwa dia akan keluar dari penjara lalu dibunuh, kemudian disalib, dan kemudian sebagian kepalanya akan dimakan oleh burung. Itu menjadi kenyataan. Itu menjadi kenyataan. Itu akan menjadi kenyataan. Kemudian Yusuf berpesan kepada pemuda yang diduga oleh Yusuf bahwa dia akan selamat. Apa pesannya? Udzukurni, kalau kamu keluar maka sebutlah aku di hadapan rajamu. Sebutlah aku di hadapan rajamu. Terus fakullahu inna fisitni gulaman yukhbasu zulman khamsa sinin. Lalu katakan kepada raja bahwa di dalam penjara ada seorang pemuda yang dia dipenjara dengan secara zalim, tanpa ada kesalahan yang dia lakukan. Dia dipenjara dan di sana dipenjara sudah selama 5 tahun. Itu pesan Yusuf kepada pemuda yang selamat tersebut. Fakharaja, kemudian pemuda itu memang betul-betul keluar dari penjara. Kemudian setelah keluar dari penjara, kemudian dia diangkat kembali menjadi juru minum raja. Nah, setelah dia menjadi juru minum raja, kemudian dia lupa terhadap pesan Yusuf. Dia lupa terhadap pesan Yusuf, yaitu apa? Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Lalu setan melupakan pemuda itu untuk menyebut Yusuf di hadapan rajanya. Di hadapan rajanya. Oleh karena itu, maka Nabi Yusuf tetap tinggal di penjara selama beberapa tahun, bid'a sinin, selama beberapa tahun. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf berada di penjara selama 7 tahun. 7 tahun itu yang 5 tahun itu sebelum dia berpesan kepada pemuda itu, yang 2 tahun setelah dia berpesan kepada pemuda tersebut. Jadi sebelum berpesan kepada pemuda, dia sudah dihukum di penjara selama 5 tahun. Kemudian setelah dia berbicara atau berpesan kepada pemuda itu, dia dihukum atau hukumannya dilanjutkan sampai 2 tahun lagi, sehingga jumlah keseluruhannya adalah 7 tahun. Kemudian ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Yusuf di penjara itu selama 12 tahun. 12 tahun itu yang 5 tahun sebelum dia berpesan kepada pemuda itu, yang 7 tahun adalah setelah dia berpesan kepada pemuda tersebut.
berarti jumlahnya adalah 5 tambah 7 berarti 12. Kemudian ada pula yang berpendapat bahwa Yusuf di penjara itu selama 14 tahun. Yang 5 tahun sebelum dia berpesan kepada pemuda itu, yang 9 tahun setelah dia berpesan. Berarti jumlah seluruhnya adalah 14. Tapi dari 3 pendapat itu yang sahih adalah pendapat yang pertama, yaitu bahwa Nabi Yusuf di penjara itu selama 7 tahun. Yang 5 tahun sebelum dia berpesan kepada pemuda itu, kemudian yang 2 tahun adalah setelah dia berpesan kepada pemuda tersebut. Waqala lan ngucap sapa al maliku raja Mesir ay ar-Rayyanu ibnul Walidi, yaitu Rayyan bin Walid, ngucape inni sak temene ingsun iku ara ngimpi nyawang sapa ingsun, ay raaitu tegese nyawang sapa ingsun fi manami ing dalam mimpi ingsun sab'a baqaratin ing 7 pira-pira sapi wedok simanin kang lemu-lemu, qad kharajna kang temen-temen metu apa sab'a baqaratin metu-metu minan nahri saking sungai, thumma kharaja mongko kari-kari metu minhu saking nahar ba'dahunna ing dalam sakwise sab'a baqaratin simanin apa sing metu apa sab'u baqaratin 7 pira-pira sapi wedok mahazila kang kurus-kurus yakuluhunna padha mangan ing sab'a baqaratin simanin apa sing mangan apa sab'un 7 pira-pira sapi wedok ijafun kang kurus-kurus. Wa inni lan sak temene ingsun iku ara ningali sapa ingsun sab'a sumbulatin ing 7 pira-pira tangkai anggur khudrin kang ijo-ijo wa ukhara lan ing 7 tangkai kang liya ya bisatin kang garing-garing, ya bisatin kang garing-garing. Ya ayyuhal malauhe golongane wong kang padha terkemuka aftuni padha nerangno sapa sira kabeh ing ingsun fi ru'yaya ing dalam mimpi ingsun ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh lirru'ya maring mimpi iku tak buruna padha bisa nakwil sapa sira kabeh. Qalu padha ngucap sapa al malak adghafu akhlamin, utawi mimpi sira iku mimpi kang kacau balau, kang campur aduk. Wa ma nahnu lan ora ana utawi kita bitakwilil akhlami kelawan nakwili mimpi kang campur aduk iku bi alimina kelawan pira-pira wong kang ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Malik, Raja Mesir berkata, yaitu Ar-Rayyan bin Walid, inni ara, sesungguhnya aku melihat, sesungguhnya aku dalam mimpiku melihat ada 7 sapi betina yang gemuk-gemuk, yakuluhunna sab'un ijafun, yang dimakan oleh 7 sapi betina yang kurus-kurus. Wa inni ara, dan aku juga melihat dalam mimpi itu 7 tangkai anggur yang hijau-hijau dan 7 tangkai anggur yang lain yang kering-kering. Kemudian ya ayyuhal mala'u, wahai orang-orang
yang terkemuka, aftuni, jelaskan kepadaku tentang mimpiku ini. In kuntum lirru'ya ta'burun, jika kamu semua dapat mentakwil mimpi. Kemudian jawab dari orang-orang terkemuka itu adalah adghathu akhlamin, mimpimu ini adalah mimpi yang kacau balau. Wa ma nahnu bi ta'wil akhlami bi alimin, dan kami tidak mengerti tentang takwilnya mimpi yang kacau balau. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika Allah sudah menghendaki Nabi Yusuf akan dikeluarkan dari penjara, maka berbarengan dengan itu seorang raja Mesir yang bernama Rayyan bin Walid bermimpi. Yang mimpi inilah yang menyebabkan Nabi Yusuf keluar dari penjara, karena tidak ada yang mampu mentakwil mimpi raja ini kecuali Yusuf. Sehingga dengan berkat mampu mentakwilkan mimpi dari raja ini, kemudian Yusuf dikeluarkan dari penjara. Apa mimpi daripada raja Mesir itu? Beliau bermimpi, inni ara sab'a baqaratin simanin, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 sapi betina yang gemuk-gemuk. Yang 7 sapi betina yang gemuk-gemuk itu keluar dari sungai. Kemudian setelah mereka keluar pula 7 sapi betina yang kurus-kurus. Lalu 7 sapi yang betina yang kurus-kurus itu memakan dalam artian menelan, dimakan bulat-bulat berarti, menelan 7 sapi yang gemuk-gemuk itu. Jadi 7 sapi yang kurus-kurus itu menelan 7 sapi yang gemuk-gemuk. Wa dakhalna fi butunihinna, lalu 7 sapi yang gemuk-gemuk itu masuk ke dalam perutnya 7 sapi yang kurus-kurus. Walam yatabayyan alal ijafi syai'un minhunna, maka tidak tampak sedikit pun dari 7 sapi yang gemuk-gemuk itu pada 7 sapi yang kurus-kurus. Jadi diuntal tapi gak ada bekas gitu. Diuntal tapi gak ada bekas. Kemudian di samping itu raja itu juga bermimpi melihat 7 tangkai anggur yang hijau-hijau, dan juga melihat 7 tangkai anggur yang kering-kering, qad balagat awanal khasdi, yang telah sampai pada waktu dipanen karena sudah kering gitu. Terus faltawat al-yabisat alal khudri, lalu 7 tangkai yang kering-kering itu melilit, bulat gitu, bulat atau melilit 7 tangkai yang masih hijau-hijau. Hatta alauna alaihinna, sehingga 7 tangkai gandum yang kurus-kurus yang kering-kering itu mengungguli atau ada di atas 7 tangkai yang hijau-hijau. Kemudian walam yabqa min khudratihinna syai'un, kemudian tidak tersisa sedikit pun dari 7 tangkai yang hijau-hijau itu, karena sudah diungguli oleh 7 tangkai yang kering-kering. Kemudian sambil 7 tangkai yang kering-kering itu sambil menyedot atau menyesep
hijaunya 7 tangkai yang hijau-hijau itu. Setelah beliau mimpi semacam itu, fakolikol maliku, maka pikiran raja itu menjadi kacau, okay? Jadi pikiran raja itu menjadi kacau. Lamma ra'a an-nakisu al-dha'fu qad istawla 'alal qawiyyi al-kamil. Al-dha'ifu ya. Qad istawla 'alal qawiyyi al-kamil hatta ghalabahu. Ketika pikiran raja itu menjadi kacau, ketika sesuatu yang dhaif, sesuatu yang lemah, yaitu 7 sapi yang kurus-kurus dan 7 tangkai yang kering-kering, itu ternyata bisa menguasai yang kuat dan yang sempurna, yaitu 7 sapi yang gemuk-gemuk dan 7 tangkai yang hijau-hijau. Itu hal tersebut adalah menjadikan pikiran raja itu menjadi kacau. Akhirnya dia ingin mengetahui apa makna daripada mimpi tersebut. Lalu fajama'a sakharatahu wa kahanatahu wa mu'abbirihi wa akhbarahum bima ra'a fi manamihi. Lalu raja mengumpulkan tukang sihirnya, tukang ramalnya, dan tukang ahli mentakbir atau mentakwil mimpi. Semuanya dikumpulkan. Untuk apa ya? Untuk diberi kabar tentang mimpi raja itu, lalu apa maksud daripada mimpi tersebut. Wa akhbarahum bima ra'a. Lalu raja itu mengkabarkan tentang mimpinya kepada orang-orang tersebut. Wa sa'alahum an ta'wiliha, dan dia bertanya kepada mereka tentang takwil dari mimpi tersebut. Tapi fa'ajazahumullahu ta'ala min ta'wili hadhir ru'ya, tapi Allah membuat mereka lemah untuk menjawab takwil tersebut. Ya, untuk menjawab takwil tersebut dengan tujuan biar mimpi itu ditakwil oleh Yusuf, kemudian Yusuf dikeluarkan dari penjara. Kemudian setelah mereka berkumpul, yaitu siapa? As-sakhara, yaitu tukang sihir, tukang ramal, dan tukang menakwil mimpi, semuanya berkumpul. Lalu raja bertanya, ya ayyuhal mala'u, wahai orang-orang yang terkemuka, aftuni fi ru'yaya, coba terangkan kepadaku mimpiku ini. Ay bayyinu li ta'bira ru'yaya hadhihi, maksudnya terangkanlah kepadaku takbir mimpiku ini. In kuntum lirru'ya ta'burun, jika kamu semua adalah dapat mentakbir atau dapat mentakwil mimpi. Terus apa jawaban dari mereka? Qalu, mereka menjawab, adghathu akhlam, itu adalah mimpi yang kacau balau, mimpi yang campur aduk, karena ada sapi betina yang 7 sapi betina yang gemuk-gemuk, kemudian ada 7 tangkai gandum yang hijau-hijau, kemudian ada 7 sapi yang kurus-kurus, dan ada 7 tangkai gandum yang kering-kering. Itu berarti bercampur aduk. Mimpi itu bercampur aduk. Kalau bercampur aduk berarti mimpi itu tidak ada maknanya. Ya, tidak ada maknanya. Wa ma nahnu bi ta'wilil akhlami bi alimin, dan kami tidak pandai mentakwil mimpi-mimpi yang bercampur aduk. Nah, dari sini berarti mimpi raja masih belum
diketahui maknanya, masih belum diketahui takwilnya. Lalu waqala lan ngendi lan ngucap sapa alladzi uang utawa pemuda naja kang selamat sapa alladzi minhuma saking sahibai Yusuf, dua temannya Yusuf, waddakara lan eling sapa alladzi ba'da ummatin ing dalam sakwise waktu kang suwe ngucap ana utawi ingsun iku unabbi ukum bakal nyeritakaken sapa ingsun ing sira kabeh bitakwilihi kelawan takwile ru'yaka fa arsiluni monggo ngutusa sapa sira kabeh ing ingsun. Wa qala alladzina ja minhuma, pemuda yang selamat di antara mereka berdua itu berkata kepada raja dan sahabat-sahabatnya, raja dan bawahan-bawahannya. Apa ucapannya? Ana unabbiukum, saya akan menceritakan kepada kamu semua tentang orang yang pandai mentakwilkan mimpi. Oleh karena itu fa'arsiluni, maka utuslah aku ke orang tersebut. Terus pemuda yang selamat yang dikeluarkan dari penjara lalu diberi jabatan seperti semula, yaitu menjadi juru minum raja, itu ketika raja mengadakan tanya jawab dengan para pemuka kaumnya, yaitu ahli sihir, ahli ramal dan ahli mentakbir atau mentakwil mimpi, itu ketika terjadi tanya jawab itu pemuda tersebut ada di antara mereka mendengarkan, dan pemuda itu mengetahui bahwa tidak ada satupun yang mampu menjawab takbir mimpinya raja itu. Lalu ketika itu dia teringat bahwa di penjara ada seseorang yang pandai untuk mentakwil mimpi. Oleh karena itu maka beliau berkata kepada raja dan bawahannya, saya akan menceritakan kepada kamu semua tentang orang yang mampu, orang yang pandai mentakwil mimpi. Maka utuslah aku untuk menemui orang tersebut. Niki ingkang saged kula sampaikan wonten enjang menika, mugi-mugi disertai hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت خيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهنا ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن ما فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها ولي ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جهلا إلا عزلته وعلمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يسرتها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. يسر لنا أمورنا وحسن لنا مقاصدنا وأصلح أعمالنا وأحسن أخلاقنا واختم بالصالحات أعمالنا
يا الله يا فتاح يا عليم لا إله إلا الله الفتاح العليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وعلمنا علوم العلماء العاملين وافتح لنا أبواب رحمتك وأبواب نعمتك وأبواب مغفرتك وأبواب عفوك وأبواب معونتك وأبواب رضوانك وأبواب فضلك وأبواب حولك وقوتك وأبواب صحتك وسلامتك وأبواب جنتك وأبواب رزقك وأبواب علمك وأبواب كل خير لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.